making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua, di ibadah pagi ini saya khusus bicara bagaimana kita bisa berkata iya untuk kehendak Tuhan. Saudara, coba kita langsung aja buka firman Tuhan, saudara. Lukas pertama kita baca ayat 26 sampai 38. Lukas pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub," maksudnya Israel, "sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat terakhir kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tadi saya belum menyebutkan seluruh tema, saudara. Coba kita buka lagi tema sepanjang hari ini. The Miracle of Christmas. Saya percaya mujizat terbesar dari Natal itu adalah perubahan hidup. Bukan hanya sekedar kesembuhan, pemulihan, terobosan keuangan, tapi lebih dari itu adalah Tuhan mengubah hidup kita. Nah, ibadah pertama ini bagaimana kita berkata ya pada kehendak Tuhan. Ibadah kedua kita akan belajar dari murid Yesus yang pertama-tama sebelum ada Matius, sebelum ada Filipus, sebelum ada Petrus dan lain sebagainya, yaitu Yusuf dan Maria. Bagaimana mereka itu mengikut Yesus. Yang ketiga, jangan sampai kita kehilangan rencana Allah ketika Tuhan mengubah rencanaku, mengapa Tuhan menginterupsi hidupku, pengharapan dalam penantian dan bebas dari rasa takut. Saudara, semua ini mengarah kepada bagaimana Tuhan itu bisa mengerjakan sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan khusus di pagi ini belajar dari Maria. Saudara, Maria ini adalah salah satu orang yang paling berani di Alkitab. Salah satunya. Karena dia berani berkata iya untuk kehendak Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Permintaan Tuhan atas hidupnya itu bukan permintaan kecil. Permintaan Tuhan atas hidupnya adalah dia itu hamil di luar pernikahan atau sebelum dia menikah dengan Yusuf. Dan karena kehamilannya ini, saudara, dari Roh Kudus, itu menciptakan beberapa kontroversi dalam kehidupannya. Dia punya resiko apa, saudara? Kehilangan Yusuf. Saudara, Maria ini adalah seorang remaja, kurang lebih usianya 12-14 tahun. Pada zaman itu, saudara, orang usia begitu, itu adalah sudah siap untuk menikah. Lalu ada sebuah tradisi bagi umat Yahudi, khususnya untuk menjaga mereka supaya mereka tidak jatuh di dalam dosa seksual sebelum pernikahan. Mereka itu ada punya tradisi pertunangan namanya kidusin, katakan kidusin. Nah, tradisi ini adalah upacara sebelum mereka menikah. Biasanya ada sebuah perjanjian di mana mereka selama 1 tahun
mereka tidak boleh, dalam tanda kutip, mereka harus menjaga kekudusan. Lalu mereka itu mengikat dalam upacara itu dalam bentuk sebuah pertunangan. Dan ini dilakukan secara resmi. Kalaupun mereka harus putus, itu pun harus dilakukan secara resmi. Itulah sebabnya, saudara, mereka yang sungguh-sungguh bakal menikah, mereka akan masuk namanya masa pertunangan. Ya, dan kalau mereka itu putus, itu dianggap seperti bercerai. Karena harus dilakukan secara resmi. Nah, bagi anak remaja seperti Maria, coba bayangkan saudara. Bagaimana pertama-tama dia ketemu sama Yusuf. Mungkin dia itu pergi ke sebuah sinagog namanya GMS. Saudara, dalam kebaktian pemuda, ya Maria datang dan kebetulan yang khotbah itu adalah Yusuf. Khotbahnya bagus, khotbahnya menarik, sehingga diam-diam Maria tertarik atau simpatik. Rupa-rupanya setelah sesi mereka terlibat dalam percakapan. Mereka bercakap-cakap dan singkat cerita saudara, ternyata Maria juga menangkap signal bahwa Yusuf itu juga suka sama dia. Singkat cerita dari percakapan itu berlanjut, akhirnya mereka minum kopi bersama. Mereka makin dekat. Akhirnya mereka saling mengenal, kedua orang tua juga tahu, mereka naik kepada pemimpin masing-masing di CG mereka. Saudara, dan CG mereka memberikan restu, silakan kalau kamu mau nembak. Saudara, singkat cerita mereka berpacaran. Dalam tradisi Yahudi nggak ada konsep berpacaran sebetulnya. Mereka itu langsung masuk dalam kidusin tadi, pertunangan. Saudara, nah singkat cerita Bapak Ibu, Yusuf itu akhirnya mencari waktu untuk ngajak dinner. Dan di tengah dinner itu, saudara, Yusuf itu memberikan surprise. Selain memberikan boneka, tapi juga ternyata di ujungnya memberikan surprise dengan memberikan cincin pertunangan. Maukah engkau menikah denganku? Singkat cerita, saudara, Maria berkata, yes, I do. Akhirnya mereka itu akhirnya bermimpi dan mereka berencana kapan resepsinya, siapa yang memberkati pernikahan mereka. Saudara, mereka resepsinya itu outdoor atau indoor. Mereka bahkan sudah jahit baju, jahit gaun. Saudara, bahkan mereka sudah merencanakan. Saudara, mereka itu mau beli rumah, mereka mau tinggal di mana, dan lain sebagainya. Ya, dan ketika semua rencana sudah matang, tiba-tiba malaikat itu mengunjungi Maria. Ada kunjungan malaikat dan berkata, "Hai Maria, engkau dikaruniai. Tuhan menyertaimu. Sebab sesungguhnya kamu akan hamil. Tapi kehamilanmu itu bukan karena pernikahan atau persetubuhan, tapi kehamilanmu itu dari Roh Kudus. Dengan kata lain, Tuhan memintamu untuk engkau bisa melahirkan Sang Juru Selamat atau Mesias yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab." Ini bukan permintaan kecil. Dan ini semua merusak semua rencana dari Maria. Katakan merusak. Tapi ujungnya Maria berani berkata iya kepada kehendak Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah sebuah pernyataan yang berani. Kenapa? Karena ini ada terjadi sebuah interupsi besar dalam rencananya. Terjadi sebuah perubahan rencana yang besar. Dan ini mengandung resiko Bapak Ibu. Resiko yang pertama, dia bisa kehilangan orang yang dia cintai yaitu Yusuf. Coba bagaimana menjelaskan kepada Yusuf, sayangku, dengar, aku mau cerita, yuk kita ngobrol. Malaikat datang, aku dikunjungin malaikat. Lalu di ujungnya, sayangku, gara-gara malaikat mengunjungi aku hamil. Tapi kamu jangan salah paham. Aku gak hamil dengan siapapun. Aku gak selingkuh. Ini kehamilan karena Roh Kudus. Saya mau tanya, siapa yang pacaran? Yang lagi pacaran? Ada? Ya, yang cowok-cowok. Bisakah Anda menerima tiba-tiba satu titik pacar saudara atau calon istri saudara berkata, aku hamil sayangku. Tapi kamu jangan salah paham, kehamilanku ini karena Roh Kudus. Sulit diterima. Pasti Yusuf terguncang. Pasti Yusuf merasa bahwa kamu pasti sama si Timotius ini. Kamu pasti sama si Nathanael.
kamu pasti sama si A, si B, si C. Sulit diterima. Itu baru resiko pertama, saudara. Belum resiko-resiko yang lain. Resiko bahwa seseorang yang hamil di luar nikah itu adalah menurut hukum Taurat, saudara bisa cek di Imamat, di Ulangan, orang itu harus dirajam batu. Resikonya besar, belum lagi dia sulit menjelaskan kepada orang-orang sekitar keluarganya. Pasti ada tudingan buruk, pandangan miring, pandangan negatif, kamu pasti selingkuh dan sebagainya. Tapi Maria, bahkan Maria belum berkonsultasi dengan Yusuf, Maria itu sudah berani berkata iya kepada rencana Allah. Ini adalah sebuah keputusan yang berani. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Maria itu berani mengambil keputusan itu? Dia mengalami interupsi dalam hidupnya, perubahan rencana. Saya percaya tidak seorang pun di sini suka yang namanya dengan tiba-tiba rencana kita rusak. Ada yang suka? Kita nyetir mobil ban bocor aja kita terganggu, betul nggak? Gak ada satupun orang yang suka rencananya itu rusak. Karena apa? Kita bikin rencana pasti untuk sesuatu yang membahagiakan kita. Tapi Maria itu berani berkata iya sekalipun rencananya rusak. Sekalipun terjadi perubahan rencana yang besar dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya, apa yang Maria tahu tentang interupsi sehingga dia itu berani berkata iya kepada kehendak Allah? Saudara, yang pertama, catat baik-baik. Ternyata Maria itu mengenal bahwa Tuhan itu bukanlah hanya our comforter, tapi Tuhan itu juga our discomforter. Maksudnya bagaimana, saudara? Maria itu tahu bahwa konsekuensi untuk mengikut rencana Tuhan itu adalah ketidaknyamanan. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan kita itu hanya menghibur kita pada saat-saat kita itu mengalami masa sulit. Tapi tahukah saudara, yes Tuhan melakukannya, tapi Tuhan itu bukan hanya our comforter aja, dia bukan hanya penghibur kita saja, tapi dia itu juga Tuhan yang mengguncangkan rasa aman kita demi kebaikan kita. Yang setuju katakan amin. Aminnya kecil di sini. Aminnya sedikit. Maria, Tuhanlah yang mendorong Maria untuk keluar dari zona nyamannya. Dan Maria tahu itu baik. Saudara, seringkali kita ini berdoa Bapak Ibu, Tuhan tolong saya. Waktu kita ada dalam situasi-situasi yang membuat kita nggak nyaman. Betul ya? Itu nggak salah. Itu menggambarkan kita ini bergantung sama Tuhan. Tapi seringkali doa seperti itu memberikan sebuah asumsi bahwa Tuhan itu hanya kepengen kita senang dan kita nyaman. Saudara. Padahal Tuhan yang sama itu sangat peduli dengan ketidaknyamanan kita. Tuhan yang sama itu menganggapkan ketidaknyamanan kita itu sangat penting. Kenapa saudara? Why? Karena ini. Karena Tuhan lebih peduli sama karakter kita daripada kesenangan kita. Halo amin. Seringkali Tuhan itu bekerja melalui ketidaknyamanan untuk membentuk karakter kita, untuk mempersiapkan kita. Dan sebetulnya untuk memberikan jalan kepada ujungnya itu adalah hidup kita itu bisa mengalami kepuasan yang sejati. Coba ya, seringkali waktu kita itu mengalami hal-hal yang gak nyaman, misalnya kita ini lagi stres, kita lagi kesepian, kita seringkali mencari sesuatu untuk membuat kita itu nyaman, betul ya? Kita kepengen santai. Tapi sebetulnya, saudara, kita itu merasa paling hidup. Itu bukan pada waktu santai. Kita itu merasa paling hidup itu ketika kita mencapai sesuatu yang besar, kita mengerjakan hal-hal yang bermakna, kita memberikan diri kita itu berkorban. Karena apa? Momen kita itu betul-betul merasa hidup,
itu muncul ketika kita itu berjuang, mengambil resiko, saudara, yang mana semuanya itu tidak nyaman. Kita berjuang, kita berkorban, kita ambil resiko. Itu seperti kita itu mencapai puncak gunung, lalu kita bisa melihat pemandangan yang indah. Muncul sebuah kepuasan atau sukacita, sekalipun itu mungkin menguras energi kita, itu mungkin menghabiskan sesuatu dalam kehidupan kita, tapi muncul sebuah sukacita dan kepuasan, walaupun saudara kita tahu bahwa itu lahir karena apa saudara? Karena ketidaknyamanan di dalam prosesnya. Halo amin. Makanya seringkali kita ini punya pandangan tentang kehidupan itu sempit, dangkal. Kita merasa bahwa kenyamanan itulah yang memberikan kita kebahagiaan. Belum tentu saudara. Nah itulah sebabnya Tuhan itu berpikir bahwa ketidaknyamanan itu baik buat kita. Ketidaknyamanan itu adalah cara Tuhan bekerja untuk membentuk karakter kita, memperbesar kapasitas kita, dan untuk mempersiapkan kita untuk sebetulnya, untuk kita ini mengalami kepuasan sejati. Katakan amin. Nah, makanya saudara, kalau kita mau ikut Tuhan, saudara harus tahu bahwa Tuhan itu memang our comforter. Di masa-masa kita sulit. Dia penghibur kita. Tetapi Anda harus tahu, dia bukan hanya penghibur kita, tapi dia juga mengguncangkan rasa aman kita. He comfort the afflicted, but he afflicts the comforter, the comfortable. Dia itu menghibur yang menderita, tapi dia mengguncangkan rasa aman orang-orang yang merasa nyaman, saudara. Nah, coba perhatikan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Maria? Saudara, Maria itu gara-gara keputusannya, Maria itu mengalami ketidaknyamanan yang besar. Coba, secara fisik aja dulu. Orang hamil itu gak nyaman. Terjadi perubahan hormon. Betul ya? Bukan hanya perubahan hormon. Dulunya suka sayur, tiba-tiba gak suka sayur. Gitu ya. Mual, muntah. Belum lagi, saudara, ternyata gara-gara dia hamil, dia itu ngalami tekanan sosial. Dia punya resiko disalah mengerti, bahkan sampai resiko untuk dihukum mati. Orang-orang mungkin gak akan menerima penjelasan dia. Bukan hanya itu, Kaisar Agustus itu memberikan sebuah dekret, semua orang harus apa? Disensus. Di dalam kehamilannya itu dia harus pergi ke Bethlehem. Itu perjalanan kurang lebih jaraknya seperti kayak Jakarta dengan Bandung, 120 kilo. Tapi zaman itu jalan kaki, atau kalau saudara punya uang, saudara naik keledai. Hamil besar, naik keledai. Belum lagi, kok bisa pas lagi hamil besar ada keputusan dari pemerintah harus sensus. Lalu di tengah-tengah, dia itu ngalami kontraksi sakit bersalin dan gak ada penginapan. Kok bisa pas? Sehingga dia harus melahirkan di mana saudara? Di kandang yang kotor dan bau, lengkap dengan binatangnya. Saya mau tanya bagi ibu-ibu, Anda melahirkan di kandang tanpa kehadiran keluarga. Sendirian di situ bersama dengan Yusuf. Waduh, itu sesuatu yang gak nyaman. Gak ada bidan, gak ada sesuatu yang steril di situ. Hidupnya jadi susah gara-gara apa? Perjalanan belum lagi. Setelah Yesusnya lahir, Bapak Ibu, apa yang dia alami? Dia harus keluar dari tanah airnya, dari Israel, pergi ke Mesir gara-gara apa? Mereka jadi buronan gara-gara Herodes mau bunuh siapa? Yesus. Dia harus memulai di tempat baru, di Mesir, gak ada kenalan, harus mulai usaha baru. Kurang lebih dia tinggal di situ itu kurang lebih 2 tahun sekian. Saudara, hidupnya jadi kacau, jadi gak nyaman. Tapi pertanyaannya, saudara,
Ternyata Tuhan itu bekerja lewat ketidaknyamanan. Halo, amin. Pertanyaannya, apa yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan mengubah rencana saudara? Itu bisa jadi sebuah cara Tuhan untuk membuat Anda itu meninggalkan cara hidupmu yang lama. Itu mungkin cara Tuhan menyadarkan saudara bahwa ada hal-hal yang perlu diubah. Ada karakter-karakter yang tidak salah yang perlu ditinggalkan. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sebuah tanggung jawab yang besar. Saya nggak ngerti interupsi apa yang terjadi dalam kehidupan saudara, tapi apapun itu adalah undangan Tuhan untuk saudara itu mengalami perubahan hidup dan pertumbuhan. Katakan amin. Interupsi itu bisa perubahan atau interupsi itu bisa baik dan bisa buruk. Ada interupsi yang kita dambakan, yang kita rindukan. Contoh, tiba-tiba Anda dapat rezeki nomplok. Atau tiba-tiba saudara itu dipromosi. Nah, ini adalah interupsi-interupsi mendadak yang kita suka, betul ya? Tapi ada interupsi-interupsi yang seperti Maria. Mengubah rencana dan itu membuat Anda nggak nyaman. Misalnya di Natal ini tiba-tiba semua rencana berubah. Karena apa? Karena Anda kehilangan orang-orang yang Anda kasihi. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat di Surabaya, saudara harus kehilangan istrinya gara-gara baru beberapa waktu yang lalu. Istrinya meninggal gara-gara apa saudara? Sorry ini berita buruk. Dibunuh. Semua rencananya berubah. Tahun yang lalu di bulan Desember ada seorang TL di Tangerang. Istrinya terdiagnosa kanker stadium 4 akhir. Semua rencana liburan berubah. Dia harus menjalani sesi-sesi kemoterapi selama 6 bulan. Tapi puji Tuhan hari ini survive. Dan sudah dicek, sudah lebih dari 4 bulan. Dicek semuanya bersih. Tepuk tangan bagi Tuhan kita ya. Mungkin ada beberapa di antara saudara itu di PHK. Bukannya dipromosi tapi malah di PHK. Karena perusahaan Anda itu krisis dan harus mengalami perampingan. Sehingga di Natal ini Anda mengalami interupsi yang besar-besaran perubahan rencana. Ada interupsi yang berasal dari kehidupan, ada juga yang mungkin interupsi yang memang Tuhan sengaja kerjakan. Ada yang Tuhan izinkan, ada yang Tuhan sengaja kerjakan. Karena Tuhan itu ingin Anda berubah, bertobat. Apapun itu, interupsi itu adalah cara Tuhan untuk Tuhan itu mengerjakan perubahan hidup di dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Dan itu seringkali lewat perubahan-perubahan yang membuat Anda tidak nyaman. Saudara. Makanya Maria itu berani berkata ya untuk kehendak Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya penghibur kita. Tapi Tuhan yang sama juga akan mengguncangkan rasa aman kita. Demi kebaikan kita. Katakan amin. Yang kedua saudara, yang kedua. Apa yang Maria percayai tentang interupsi. Sehingga ia berani berkata ya kepada Tuhan. Kepada kehendak Tuhan. Ternyata dia percaya bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Halo amin. Apa yang sering menghalangi kita untuk kita itu melakukan kehendak Tuhan? Seringkali yang menghalangi kita adalah ketidakpercayaan kita. Maria sempat berkata kepada malaikat, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku masih perawan, aku belum bersuami. Tapi malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun menaungimu dan kamu akan mengandung karena Roh Kudus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Disitulah dia berani berkata, ya jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, seringkali ketidakpercayaan kita itu yang menghalangi kita. Di dalam perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Saudara, kita seringkali juga merasa bahwa Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidupku, kenapa ini sulit. Lalu kita melihat bahwa masalah kita lebih besar daripada Tuhan. Saudara, Tuhan kita itu cukup besar untuk menciptakan alam semesta.
Tuhan kita cukup besar untuk bisa berjalan di atas air. Tuhan kita cukup besar untuk mengubah air menjadi anggur. Sehingga ketika saudara menghadapi persoalan, saya percaya Tuhan yang sama tidak panik melihat persoalan saudara. Kita mungkin panik, kita mungkin takut melihat besarnya persoalan kita, tapi tidak dengan Tuhan. Katakan amin. Apa yang menghalangi kita melakukan kehendak Tuhan? Kita seringkali berpikir, aku gak bisa, aku gak mampu, aku gak punya sumber daya, aku gak punya kekuatan, aku gak punya karunia-karunia tertentu. Apa yang membuat saudara itu gak mau jadi pemimpin? Seringkali kita berkata, aku gak bisa, aku gak pandai bicara, aku gak bisa mimpin. Itu terlalu sulit, itu gak mungkin. Mana mungkin orang seperti aku bisa dipakai Tuhan? Mana mungkin orang model seperti aku begini dengan masa lalu begini bisa dipakai Tuhan? Kita itu bisa gampang percaya bahwa Tuhan bisa memakai semua orang, tapi giliran melihat ke diri sendiri, kita gak percaya apakah Tuhan bisa pakai aku? Apakah Tuhan bisa pakai aku dengan masa lalu seperti ini? Apakah Tuhan bisa mengasihiku? Mengasihi orang seperti aku? Seringkali ketidakpercayaan kita, itulah yang menghalangi kita itu untuk mengalami perubahan yang Tuhan janjikan. Mana mungkin pernikahanku bisa pulih? Sudah terlalu rumit masalah rumah tanggaku. Mana mungkin aku bisa sekolahkan anakku di sekolah favorit? Mana mungkin aku bisa begini, aku bisa begitu? Seringkali ketidakpercayaan kita membatasi Tuhan. Tahukah saudara? Di kitab Markus dikatakan, ya, Yesus itu tidak bisa mengadakan satu mujizat pun. Kecuali beberapa orang sakit disembuhkan. Di Nazaret. Kenapa? Saudara, dikatakan ia menjadi heran karena ketidakpercayaan mereka. Yesus mengadakan banyak perbuatan besar di Kapernaum, di Galilea. Tapi begitu masuk ke tanah kelahiran, bukan tanah kelahiran, dia lahir di Bethlehem, tapi dia besar di Nazaret. Tempat di mana dia dibesarkan, semua orang itu mempertanyakan dia. Disitulah Yesus gak bisa mengadakan satu mujizat pun. Karena apa? Ketidakpercayaan. Maria berani berkata ya untuk kehendak Tuhan. Karena dia belajar untuk percaya. Dan bagi Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, pelajaran ketiga. Apa yang Maria ketahui tentang interupsi yang dia alami, sehingga dia itu bisa berani berkata ya untuk kehendak Tuhan. Ternyata dia itu percaya bahwa rencana Allah itu kadang lebih sulit, tapi selalu lebih baik. Halo, amin. Saudara, sulit. Nah, perhatikan, malaikat datang lalu berkata demikian, salam, hai engkau yang dikaruniai. Hai engkau yang mendapat favor, highly favored. Tuhan menyertaimu. Lalu apa respon Maria? Dikatakan Maria terkejut mendengarkan salam dari malaikat itu. Katakan terkejut. Kalau Anda cek dalam terjemahan bahasa Inggris, kata terkejut itu bukan diterjemahkan dengan kaget, tapi diterjemahkan dengan greatly troubled. Apa maksudnya greatly troubled di situ? Maksudnya itu bukan sekedar kaget, tapi Maria itu takut, cemas, dan bingung. Ini adalah sebuah emosi yang mendalam. Katakan takut, cemas, bingung. Lalu diulangi lagi, jangan takut hai Maria, sebab engkau telah menemukan kasih karunia Allah dari Tuhan. Engkau beroleh kasih karunia dan Tuhan menyertaimu. Lalu dijelaskan kenapa? Sebab sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan memberikan dia nama Yesus. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan memberi dia nama Yesus. Saudara, harusnya orang yang dengar malaikat bicara, you are highly favored. Engkau beroleh kasih karunia. Harusnya senang, bukan cemas, bingung, dan takut. Malaikat datang, berkata bahwa engkau dikasih karunia. Engkau diberi kasih karunia. Itu seperti Anda itu kayak dapat rezeki nomplok. Harusnya responnya senang. Tapi kenapa kok responnya terkejut?
Maksudnya bingung, cemas, dan takut. Saudara, keistimewaan apa sehingga Tuhan itu berkata bahwa engkau beroleh kasih karunia? Ini loh, kasih karunia yang diterima oleh Maria di malam Natal, itu adalah kehidupan yang penuh kesulitan. Gara-gara dia hamil, waduh, serentetan kesulitan demi kesulitan harus dia hadapi. Dari resiko Yusuf itu terluka, dia kehilangan Yusuf, dia dirajam batu. Saudara, belum lagi dia harus menjadi ibu. Pastilah dia merasa, bisa enggak ya aku hamil sang bayi juru selamat, Mesias. Belum lagi kalau dia lahir, membesarkan Yesus. Itu enggak gampang loh, membesarkan anak yang sempurna itu. Enggak gampang. Bisa enggak ya? Belum lagi dia harus pindah ke luar negeri, ke Mesir. Belum lagi dia harus melahirkan di kandang. Jadi gara-gara dia itu dapat kehamilan di luar pernikahan itu. Ironisnya malaikat berkata engkau dikasih kasih karunia. Ternyata kasih karunianya itu bentuknya kesulitan demi kesulitan. Coba bayangkan. Saudara, mungkin Maria berpikir, ya untuk kehendak Tuhan. Gara-gara aku sedang melakukan kehendak Tuhan maka semuanya mulus. Ternyata enggak. Makanya hari ini kalau Anda berkata bahwa hari ini aku melayani Tuhan, hari ini aku ini melaksanakan kehendak Tuhan. Tapi kenapa kok penuh dengan kesulitan? Saudara, karena memang rencana Tuhan itu kadang lebih sulit. Tapi memilih rencana Tuhan itu selalu ujungnya lebih baik. Katakan amin daripada rencana kita. Bapak Ibu. Nah, tapi ujungnya baik saudara. Apa? Maria itu punya rencana untuk hidup normal. Hidup nyaman, punya anak, lalu hidup nyaman. Tapi Tuhan menginterupsi ada sebuah rencana bahwa kamu akan hamil di luar pernikahan dan kau harus melahirkan Sang Mesias lewat kandunganmu. Maria cuman kepengen melahirkan anak dari Yusuf, tapi Tuhan punya rencana jauh lebih besar. Maria dapat kehormatan melahirkan Sang Mesias. Katakan amin. Dan bukan hanya itu. Di Lukas 1 ayat berapa? 48 kalau nggak salah. Dikatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, kata Maria. Berbahagia itu blessed. Segala keturunan akan menyebut aku diberkati. Benar. Gara-gara Maria mengambil rencana Tuhan, bukan rencananya. Walaupun itu lebih sulit. Tapi Maria itu jadi pahlawan iman. Sejak dari 2000 tahun yang lalu, Maria dijadikan pahlawan iman, dijadikan teladan bagi semua orang. Dia diberkati karena dia melahirkan rencana Allah. Kalau Maria gak berkata ya bagi kehendak Tuhan, juru selamat dunia gak lahir di muka bumi. Mungkin Tuhan bisa pakai orang lain selain Maria. Tapi hari itu kalau dia gak ambil, dia akan jadi manusia biasa. Dia gak akan jadi pahlawan iman. Rencana Tuhan kadang memang lebih sulit untuk dijalani. Tapi rencana Tuhan selalu jauh lebih baik di ujungnya. Katakan amin. Yang terakhir, waktu saya tinggal 10 menit. Saudara, yang terakhir. Apa yang Maria percayai di dalam interupsi yang dia alami sehingga dia berani berkata ya untuk kehendak Tuhan. Yang terakhir ternyata Tuhan itu membawa kehidupan yang baru melalui interupsi. Ketika Tuhan itu menginterupsi hidup Anda, mengubah dan merusak rencana saudara, saudara percayalah bahwa Tuhan itu punya tujuan di baliknya. Halo amin. Ternyata Tuhan itu ingin memberikan kita perubahan, Tuhan ingin memberikan kita kehidupan yang baru untuk kita jalani. Tapi tahukah saudara, setiap interupsi itu selalu membutuhkan respon. Respon kita itu adalah sebuah peluang untuk masa depan kita. Yaitu sebuah kehidupan baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan.
Jadi kalau respon Anda salah, ketika Anda mengalami interupsi, saya nggak ngerti interupsi apa yang Anda alami. Bisa jadi interupsi-interupsi tadi yang saya katakan. Anda bagi saudara mungkin Anda itu apa? Dipecatkah? Ada kehilangan orang-orang yang Anda kasihi kah? Atau gara-gara Anda dipecat, Anda harus pindah kota, memulai sesuatu yang baru, terjadi perubahan rencana. Atau saudara habis kehilangan orang-orang yang Anda kasihi, Anda mengalami kebangkrutan. Berapa banyak orang yang bangkrut di masa pandemi? Pandemi itu adalah interupsi besar-besaran untuk semua kehidupan manusia. Banyak rencana berubah ketika pandemi berlangsung. Tahukah saudara, apapun interupsi yang Anda alami dalam kehidupan ini, kelihatannya itu mengganggu, tapi sebetulnya itu adalah undangan Tuhan untuk saudara mengalami kehidupan baru dan perubahan. Katakan amin. Tapi butuh respon yang positif dari saudara. Beberapa orang itu responnya negatif. Beberapa orang memberontak, menjadi keras kepala, gak mau berubah. Bagi beberapa orang mungkin hidup di dalam trauma, sakit hati, kepahitan, meragukan Tuhan. Bagi beberapa orang mungkin, saudara, responnya itu malah menolak perubahan, menentang Tuhan, marah. Saudara, yang Tuhan mau adalah Anda punya respon positif seperti Maria. Katakan amin. Di dalam setiap interupsi, malaikat berkata, ada kehidupan baru di kandunganmu. Kalau engkau ambil rencana ini, engkau akan punya jalur kehidupan berbeda dengan apa yang kau rencanakan sebelumnya. Ada terjadi perubahan. Katakan amin. Dan percayalah, kalau Tuhan izinkan ada interupsi terjadi, perubahan rencana terjadi dalam kehidupan saudara. Rencana Tuhan itu pasti baik dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Alkitab berkata Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan firman Tuhan katakan saudara di Yeremia. Satu kali Yeremia itu disuruh ngomong sama orang Israel. Jangan dengarkan nabi-nabi palsu yang berkata, kamu pulanglah. Tapi tinggallah di mana? Di Babel. Usahakanlah kesejahteraan kota dimanapun engkau aku buang. Di situ ada masa depan sebab aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai engkau. Yaitu rancangan, terjemahan versi Living Translation itu mengatakan for good, plans for good. Rancangan-rancangan untuk kebaikan, not for disaster, bukan rancangan-rancangan kecelakaan. Untuk memberikanmu, to give you a future and a hope, untuk memberikanmu masa depan dan memberikanmu sebuah harapan. Jadi rancangan Tuhan di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selalu baik. Rancangan Tuhan selalu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi butuh kerjasama. Anda harus berespon dengan benar. Katakan amin. Jangan izinkan penderitaanmu, traumamu menghalangi rencana Tuhan. Hanya gara-gara terjadi interupsi, hanya gara-gara terjadi perubahan planning, rencana yang besar, bukan berarti janji Tuhan berubah. Bukan berarti pribadi Tuhan berubah. Bukan berarti destinimu berubah. Katakan amin. Yang Tuhan mau Anda percaya, embrace the change, rangkul setiap perubahan dan interupsi, Tuhan pasti punya rencana yang baik dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Itulah yang Maria percayai tentang interupsi. Sehingga Maria itu berani mengambil rencana Allah, berkata ya untuk kehendak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.